Tahun 2014, tim kami dari Center for Social Forestry (CSF) Universitas Muhammad Warman melakukan penelitian tentang ketergantungan masyarakat pada hutan. Kami mengunjungi 6 desa, masing-masing 2 desa hutan, 2 desa sawit, dan 2 desa tambang batu bara. Dari data dan fakta yang kami catat, saya mengambil satu poin terakhir dari laporan kami, yaitu tentang kondisi masyarakat yang terjepit dan niscaya berubah. Niscaya itu artinya mau tidak mau harus berubah. Jadi video ini akan membahas situasi tersebut, kondisinya seperti apa yang berubah, apa akibatnya, dan apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat setempat, khususnya masyarakat adat. Saya mulai dari 2 panah ini yang terlihat di layar di bawah. Panah biru berarti peralihan dan panah merah berarti ancaman. Kalau kita lihat proses awal pembentukan sebuah kampung masyarakat adat di Kalimantan, biasanya dimulai dengan membuka hutan primer untuk dijadikan ladang. Ladang di sini berarti untuk menanam padi, yang biasanya disertai juga dengan beberapa jenis sayuran. Bila tempat itu cukup subur dan strategis, biasanya seringkali cepat bertambah penduduknya yang membuat ladang di situ, sehingga menjadi kampung yang kemudian akan menyebabkan lebih banyak lagi orang membuat ladang. Itu adalah mata pencaharian tradisional masyarakat adat di Kalimantan selama ribuan tahun. Selain itu, karena ada juga komoditi yang mempunyai nilai jual, salah satunya selama ratusan tahun adalah rotan. Jadi masyarakat juga menanam rotan, walaupun sebagian juga dari rotan itu adalah rotan hutan, tapi banyak yang ditanam, antara lain rotan sega. Sampai tahun 1980-an, rotan mentah atau rotan bulat itu masih ada harganya, masih cukup bagus harganya. Tapi kemudian sama sekali tidak berharga, sehingga nanti kita lihat bahwa banyak orang mengkonversi kebun rotannya menjadi untuk maksud yang lain. Selain itu, secara tradisional masyarakat adat juga memanfaatkan lahan yang ada untuk hutan adat maupun lembo. Lembo itu dalam bahasa Benua, Dayak Benua adalah simpuk atau simpung munan. Dalam bahasa Bau, lepuun adalah semacam kebun buah-buahan yang jenisnya bermacam-macam ragam. Terbentuknya itu biasanya lebih banyak karena biji-bijian yang dibuang, bukan ditanam, atau karena orang buang hajat. Jadi zaman dulu orang tidak buang hajat di WC, WC-nya tidak ada, tapi buang hajatnya di hutan, dan banyak orang memakan buah-buahan itu ditelan bijinya dan keluar pada waktu orang buang hajat. Memang ada juga yang ditanam dari lembo itu.
tapi sebagian juga tidak ditanam dengan sengaja. Lalu ada komoditi lain yang mempengaruhi pemanfaatan lahan, yaitu karet. Nah, sudah puluhan tahun juga karet ini menjadi andalan masyarakat di Kalimantan Timur maupun di daerah Kalimantan yang lain seperti di Kalimantan Barat. Kita melihat atau kami melihat bahwa banyak juga orang yang tadinya berladang itu mengkonversi atau mengubah ladangnya menjadi kebun karet. Jadi ketika tanam padi, mereka juga menanam bibit karet di situ. Setelah karetnya besar, tidak mungkin lagi menanam padi. Jadi yang ada hanyalah kebun karet sebagai sumber mata pencarian satu-satunya. Ya, jadi akibatnya ladang berkurang. Ya, ini kebun karet juga ada yang mengkonversi kebun rotan menjadi kebun karet. Nah, proses ini berjalan dari dalam, utamanya dari dalam, walaupun ada sedikit pengaruh dari luar. Dan sifatnya tradisional, lambat dan berskala kecil, dan tidak banyak mengubah kebudayaan dan cara hidup, terutama mata pencarian tradisional. Berikutnya kita lihat ada dua agen besar perubahan yang datang dari luar. Sebenarnya banyak, tetapi dalam penelitian kami hanya melihat dua hal ini. Yang lain misalnya HTI, HPH, dan lain-lain itu juga besar pengaruhnya. Cuma tidak dibahas di video ini. Agen yang pertama ada pertambangan batu bara. Pertambangan batu bara ini tidak perlu saya ceritakan. Hanya saya mau tunjukkan bahwa pertambangan batu bara ini mempengaruhi atau berdampak sangat besar terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat. Jadi panahnya ini ia mempengaruhi kebun rotan, lembo, karet rakyat, dan perladangan. Hal yang sama juga berlaku untuk perkebunan sawit. Nah, baik pertambangan batu bara maupun perkebunan sawit itu mendatangkan banyak orang atau menarik banyak orang untuk datang ke daerah itu, utamanya untuk mencari pekerjaan atau mencari peluang yang terkait dengan perkebunan dan pertambangan tersebut. Jadi ada pertambahan penduduk dan pemukiman baru. Di beberapa daerah, pertambahan itu begitu cepat sehingga dalam waktu kurang dari 20 tahun, daerah itu sudah berubah menjadi kota kecil. Pertambahan penduduk, banyak juga yang membuat kebun sawit. Ada orang migran yang membuat kebun sawit karena mereka berhasil membeli tanah. Ada masyarakat lokal yang membuka kebun sawit rakyat. Kalau dia terkait dengan perkebunan besar, dia menjadi kebun plasma. Tapi kalau dia merupakan inisiatif pribadi, ya kebun pribadi. Proses ini saya sebut sebagai proses adaptasi dan respon lokal terhadap peluang ekonomi baru. Adaptasi itu artinya upaya, tindakan untuk tetap bertahan hidup di tengah perubahan yang sedang terjadi atau terhadap kondisi lingkungan. Jadi ini cara masyarakat antara lain ya terkait dengan pemanfaatan lahan adalah dengan menyesuaikan
bentuk mata pencarian mereka. Apa yang kita lihat ya, proses yang kedua ini datangnya dari luar, kekuatan besar yang datang dari luar, kekuatan perusahaan, kekuatan kapitalis, sistem ekonomi kapitalis yang mendatangkan dua agen ini, perusahaan batubara dan perkebunan sawit. Jadi perubahannya terjadi secara cepat, skala besar, dan menghancurkan. Dan ya, ini banyak contohnya di mana masyarakat, lingkungan rusak atau berubah total, kemudian ada konflik karena masyarakat merasa dirugikan, tapi juga cara hidup mereka harus berubah. Biasanya itu ketika lingkungan hidup berubah, baik lingkungan fisik maupun sosial, itu kebudayaannya juga berubah. Dan yang paling kentara adalah perubahan mata pencarian yang terkait atau yang berbasis lahan atau berbasis tanah. Perubahan itu adalah keniscayaan karena masyarakat adat tidak berkutik melawan tekanan-tekanan itu. Jadi mereka harus beradaptasi secara lebih cerdas dan cerdik. Tentu saja mereka mempunyai keterbatasan-keterbatasan sehingga memerlukan bantuan dari agen-agen pemberdayaan masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah.